Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marila Putri, NIM 19234104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa Seni, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Saya akan mereview materi tentang manajemen pengetahuan. Yang pertama tentang konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah fakta, angka, atau kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Yang ketiga, pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Tujuan penerapan manajemen pengetahuan yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Dan keempat, peningkatan produktivitas. Tahapan perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama, knowledge sautic. Yang kedua, knowledge aware. Yang ketiga, knowledge enabled. Yang keempat, knowledge managed. Dan yang kelima, knowledge centric. Selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Salah satunya yaitu siklus manajemen pengetahuan terintegrasi. Tahapan yang pertamanya yaitu menangkap atau menciptakan pengetahuan. Yang kedua, membagi dan menyebarkan pengetahuan. Dan yang ketiga, mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu model manajemen pengetahuan. Salah satunya yaitu model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Ada tacit yaitu model manajemen dalam sosialisasi, ada tacit eksplisit model manajemen pengetahuan eksternalisasi, ada eksplisit yaitu eksternalisasi ke kombinasi, dan ada kombinasi ke internalisasi, dan ada eksplisit tacit internalisasi ke sosialisasi. Dan selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama, penangkapan pengetahuan yaitu tacit. Penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individual dan kelompok yang bekerja pada organisasi. Pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi. Perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dan organisasi. Dan selanjutnya yaitu kodifikasi pengetahuan, yaitu eksplisit. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, taksonomi pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu knowledge sharing. Knowledge sharing merupakan salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota kelompok lainnya. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sharing knowledge yaitu satu, faktor individu, yang kedua, faktor budaya organisasi, dan yang ketiga, faktor struktur organisasi, dan yang keempat, faktor teknologi. Materi selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan. Adapun langkah-langkah penerapan manajemen pengetahuan, yang pertama, pemilihan anggota tim yang tepat. Dan yang kedua, penetapan strategi dasar dari manajemen pengetahuan yang hendak diterapkan. Yang ketiga, melakukan asesmen dan audit. Dan yang keempat, melakukan pengecekan terhadap sistem IT atau teknologi. Yang kelima yaitu mengembangkan rencana manajemen pengetahuan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu budaya organisasi. Adapun di sini yang dimaksud yaitu peran manajemen pengetahuan terhadap budaya organisasi. Peran manajemen pengetahuan terhadap budaya organisasi itu sangat penting karena manajemen pengetahuan berperan untuk mengatur, mengelola, dan mengorganisir kerja anggota dalam organisasi agar namanya bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Selanjutnya materinya yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu perangkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga, blogs, dan yang terakhir yaitu perangkat pengelolaan konten.
Dan yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, groupware dan kolaborasi. Yang kedua, wikis, dan yang ketiga, teknologi jaringan. Dan selanjutnya, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Adapun bagi-bagiannya yaitu sistem e-learning dan sistem pakar. Materi selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan dalam perseorangan. Pengelolaan manajemen pengetahuan secara perseorangan merupakan hal yang sering dilakukan bahkan tanpa disadari. Contohnya saja pada saat menyimpan file dalam folder-folder tertentu, kemudian mengakses file tersebut pada waktu yang berjalan tetapi perlu waktu yang lama untuk mendapatkan file tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu strategi manajemen pengetahuan. Di sini sangat diperlukan dalam sistem organisasi. Menurut Hansen, Nohria, dan Tierney pada tahun 1999, strategi manajemen pengetahuan terbagi ada dua. Satu, strategi kodifikasi. Pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit serta berhati-hati kodifit dan disimpan dalam basis data sehingga pengguna yang membutuhkan dapat mengakses pengetahuan tersebut. Yang kedua, strategi personalisasi. Pengetahuan yang terpikirkan atau tacit. Pengetahuan tacit amat sangat sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk eksplisit. Materi selanjutnya yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Knowledge management merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh organisasi. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, organisasi harus mampu mengelola pengetahuan. Hal ini diperlukan oleh setiap organisasi untuk meningkatkan kinerja. Maka dari itu, diperlukan evaluasi di setiap hasil kinerja dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di bidang perpustakaan. Perpustakaan juga dapat menjadi jembatan dan fasilitator dalam upaya untuk menciptakan, merekam, dan menyimpan data, mengadakan dengan mengumpulkan dan mengelola informasi, dan membagi pengetahuan. Materi terakhir yaitu konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Dengan menjadi masyarakat informasi, maka masyarakat akan menjadi terbuka, diiringi dengan sikap kritis, demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan masyarakat informasi lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Sekian review materi manajemen pengetahuan dari Alia Morella Putri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.